Lokasi itu sekitar jam 7-an. Udah malam ya? Udah malam. Langsung dimakamin? Langsung dimakamin. Itu sekitar jam 7-an. Kaget gua. Balik ya? Ya, balik. Luas ya kan? Ada yang ngambek ini mah. Aslina ngambek ini. Coba ya? Masukin? Buset, kaget. Kaget gua beneran. Udah lagi serius sih, Pak. Waktu itu sekitar Ya, jam. Jadi banyak rambut yang rontok gitu dari si jenazah. Nah udah. Itu ada orangnya, ambulan? Nah gini, kadang kalau untuk yang baju merah tuh yang ambulan yang sini, yang pojok. Nah kalau yang maksudnya sering lampu nyala gitu? Kalau lampu nyala, kalau mobil yang ini kadang anak kecil. Dulu pernah kejadian di rumah sakit daerah Bandung Utara. Saya lagi bawa pasien, bawa kru 3 ya. Jadi ini, maaf, ini beneran ya lampu nyala? Nggak ada orangnya ini? Ya beneran lah. Jadi Kang Tian sering melihat sering kejadian gini karena jadi dianggap biasa gitu. Ya gimana lagi, kalau misalnya kitanya takut malah kita yang celaka juga. Jadi barusan itu beneran ya? Ya beneran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam subscriber Malam Mencekam. Kembali kali ini kita hadir di tengah-tengah sahabat semua untuk meliput atau menceritakan kejadian ambulan jenazah dan ambulan pasien. Saya berada di Komplek Sentosa Asih di Bandung Timur, tepat di markas ACI ya. Dan ambulan ini dikomandoi oleh Bapak Rudi atau lebih dikenal dengan Bahdi, Abah Rudi ya. Kali ini saya sudah berada di garasinya. Terlihat di belakang sudah ada ambulan ya. Dan di sini juga sudah hadir Kang Tian. Beliau adalah pengemudi ya, pengemudi dari ambulan ini. Beliau akan bercerita kepada kita seputaran pengalaman-pengalaman beliau selama menjadi pengemudi ambulan ini. Kejadian-kejadian menyeramkan dan kejadian-kejadian menyenangkan juga ada mungkin ya. Entah apa yang akan beliau ceritakan, langsung saja kita tanya. Assalamualaikum Kang Tian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Tian ini boleh tanya nggak usianya berapa nih? Udah 22 tahun, jalan 23 tahun. Ya, belum punya keluarga ya? Oh, belum. Masih bujangan ya? Masih bujang. Untuk mengemudi ambulan sendiri udah berapa lama Kang Tian? Untuk mengemudi ambulan udah jalan 3 tahun, mau jalan ke 4 tahun sih. Oh, udah cukup lama ya. Jadi sudah banyak pengalaman-pengalaman yang terjadi ya, yang dialami oleh Kang Tian. Kang Tian nih, kita dari Malam Mencekam pengen tahu lah pengalaman-pengalaman pribadi Kang Tian selama menjadi pengemudi ambulan ini atau driver ambulan ini. Ada kisah-kisah yang bisa diceritakan nggak untuk kita? Mungkin yang menyeramkan atau ya terserah lah Kang Tian mau cerita ya apa itu. Ada sih banyak gitu ya. Untuk kejadian-kejadian sih banyak, terutama kalau di namanya juga kan ambulan gitu. Kadang kita walaupun ambulan yang pasien gitu, kadang kita juga kan di jalan ada terkendala pasien meninggal di jalan atau gimana kan. Nah waktu itu pernah kejadian suatu hari di awal tahun sekarang sih, di bulan Maret awal nggak tahu. Masih baru ya? Iya, nggak tahu Februari akhir gitu. Waktu itu tuh kita sama tim jalan lagi di jalan sih, dapat telepon dari rumah sakit swasta di Bandung.
Nah, dari situ ada panggilan bawa jenazah COVID. Kan lagi ramai-ramainya coronavirus nih ya. Waktu itu ngantar jenazah COVID dari rumah sakit ke daerah Sumedang, Gudang Kota. Waktu itu dimakamin di kayak makam keluarga juga sih, soalnya masuk pemukiman bukan TPU besar gitu. Waktu itu saya bawa ambulan ke rumah sakit swasta itu dari jam sorean, jam 5-an kita udah standby di rumah sakit itu. Jenazah masuk ke ambulan sekitar jam 6-an maghrib. Nah, di dalam perjalanan sih kadang ada yang nangis dari dalam peti itu, karena kan kalau jenazah COVID kan pakai peti ya. Kita juga kan pas begitu dari jalan menuju rumah sakit kan ada persiapan dulu gitu. Nah, di jalan juga pas peti, di dalam peti ada yang nangis. Sampai di lokasi pemakaman pun kan kita yang ngangkut juga ya, karena jenazah COVID nggak sembarang orang ngangkat gitu. Ngangkat untuknya pas mau masukin ke liang kubur tuh ada seorang cewek yang ketawa gitu. Malah bukan saya doang yang ngedengar, semua orang yang yang ikut ngemasukin ya, sama kru-kru juga ikut ngedengar, malah ada di pinggir saya gitu. Itu berangkatnya waktu itu jam berapa tuh? Itu sampai lokasi itu sekitar jam 7-an. Udah malam ya? Udah malam. Langsung dimakamin. Itu sekitar jam 7-an. Kaget gua. Balik ya? Ya, balik. Luas ya sana. Ada ngambek ini mah. Aslina ngambek ini mah. Coba ya. Masukin. Buset, kaget gua beneran. Orang lagi serius sih, Kak. Waktu itu sekitar jam untuk jenazah ada pihak keluarga juga yang ikut sih gitu. Cuman ya kita juga udah kasih penjelasan, sebenarnya kan tidak boleh ya untuk jenazah COVID ikut di dalam ambulan, tapi karena permintaan keluarga kita juga nggak bisa nolak gitu kan, ya nggak mau terjadi hal-hal yang nggak diinginin lah gitu. Jadi ada satu orang keluarga juga di belakang, sama kita kru berdua di depan, satu supir satu lagi kru gitu, untuk ya supir cadangan. Kalau perjalanan itu ada suara nangis sih, selama perjalanan ada suara nangis. Mobil juga ngadak-ngadak ya, agak nggak enak gitu, agak berat gitu untuk mobil gitu. Setelah diturunkan sama, jadi dari perjalanan itu kan emang jalannya nanjak juga ya Pak ya. Jadi kita juga pas ngangkat yang jenazah nggak tahu kecil nggak tahu gede, karena kan kita pas datang udah di dalam peti gitu kan. Makanya pas ngangkat emang lumayan berat juga gitu kan, malah sampai beberapa gantian personil karena emang jalan nanjak, posisi beres hujan juga, licin kan jalanan gitu. Di sana udah sampai ke makam jarak sekitar 100 meteran dari posisi parkir ambulan untuk ke makam itu. Kita gantian manggul sampai ke liang kubur ya, pas mau masukin itu kendalanya yang Neng Kunti itu ketawa sampai nampakin diri ada di pinggir gitu. di pinggir. Di dekat lubang makam itu. Iya, di posisi kaki atau kepala gitu. Dia diem itu. Itu mewujud ya? Mewujud. Karena itu kan banyak kebunnya Pak ya, jadi masih kayak hutan lagi. Jadi masih ada pohon bambu. Kan pohon bambu rada identik juga gitu kan. Ya. Pakai penerangan apa waktu itu? Penerangan senter doang sih. Ya, soalnya emang gelap. Jadi space dari makam ke rumah warga tuh ada sekitar 50 meteran ada.
Setelah itu pemakaman berakhir sekitar pukul setengah 8-an, soalnya nggak lama dari situ juga. langsung pulang gitu ya. Langsung pulang karena emang udah ada janji juga jam 9 dari Riung Bandung ke Solo. Jadi di hari itu ada 2 order ya Kang Iya, Tian. ada 2 Setelah dari order. Sumedang, Kang Tian berangkat lagi nih. Berangkat lagi ke Solo. Cuman kita hanya ganti kru doang. Ada kisah lagi di keberangkatan Ada kisah itu. lagi. Boleh diceritakan Kang Tian? Nah, waktu itu kita pulang dari Sumedang ngopi dulu ya di Bandung. Udah di Bandung ngopi sekitar setengah jaman sambil bersih-bersih juga mobil karena emang bekas jenazah Covid juga. Kita sterilin dulu sampai ya pakai disinfektan dan yang lain-lain, kita lap udah bersih. Kita masukin keranda karena kan yang dari Bandung ke Solo itu jenazah biasa. Ya non Covid lah, bukan ini gitu. Nah, dari Bandung kita sekitar jam 9 kurang 15 kita dari Mako pergi ke Riung Bandung. Sampai sana jam 9, di sana pihak keluarga udah pada nungguin juga gitu. Sana masukin dari jenazah, masukin dulu ke keranda, nanya dulu keluarga kan, ini jalur mau lewat kemana, arteri atau ke tol gitu kan. Kalau misalnya arteri kita ya udah nyiapin tol juga gitu kan. Kalau arteri perkiraan berapa jam, misalnya kalau misalnya ke tol perkiraan berapa jam. Dan ternyata keluarga kan emang pengen pagi-pagi itu kalau bisa sebelum matahari terbit tuh kita udah berada di Solo gitu. Nah udah gitu oke, berarti lewat tol aja biar cepat gitu kan. Kita juga kan udah nyediain tol juga. Nah dari situ saya juga nanya gitu, ada berapa rombongan mobil nih? Ya mobil keluarga gitu. Ada 2 mobil. Kita mulai perjalanan tuh sekitar jam setengah 10-an. Kita setengah 10 berangkat dari Riung Bandung. Nah di jalan tuh aman sih ya, nggak ada kendala apa-apa untuk dari awal pergi gitu. Nah, sampai di situ di Kertajati kita nunggu dulu karena pihak keluarga ketinggalan jauh gitu ya rombongan. Makanya kita berhenti dulu di dekat pintu tol masuk karena ada warung-warung yang untuk rest area lah gitu. Itu sekitar jam 11 gitu, setengah 11 gitu. Kita nunggu sejam sampai jam setengah 12-an, ya kurang lebih setengah 12-an. Itu baru datang 2 mobil itu. Nah dari situ kita juga nanya juga gitu, mau rest dulu atau gimana. Dia pengen rest dulu lah bentar, ngopi dulu, oke. Nah adalah satu pihak keluarga bilang kalau ini jangan terlalu kencang gitu ya, kalau bisa 80 aja lah gitu, karena kan di tol gampang lah, nggak terlalu banyak mobil juga gitu. Kita juga dari situ udah beres ngopi, kita lanjutin perjalanan nih ke Solo. Sampai Cipali saya tuh gantian keluar gantian sama kru saya pindah ke belakang di pinggir keranda kan, pindah ke belakang. Gak lama itu saya tidur kan, nggak tahu untuk ceritanya gimana. Nah pas dari suatu tempat di rest area kilometer berapa gitu udah masuk Semarang kalau nggak salah. Nah itu tuh posisi mobil tuh berhenti. Saya bangun, lihat di mobil udah nggak ada siapa-siapa. Pas lihat ke pinggir, kenapa keranda kainnya ngebuka semua gitu kan? Saya mikir kalau misalnya sama saya ketarik pas waktu tidur, pasti yang kebuka hanya bagian kaki doang. Tapi ini sampai ke depan pun ikut kebuka, malahan si kain penutup keranda itu ada posisinya ada di depan gitu, nggak ada di pinggir saya gitu. Kalau misalnya di pinggir saya oke, logika ketarik atau gimana gitu kan, nggak tahu gitu. Dan untuk kejadian itu nggak hanya sekali,
udah saya tutupin, ya diam dulu main HP dan itu tidur lagi. Pas kebangun lagi juga sama gitu, kejadiannya kebuka lagi semua. Makanya aneh, pas, diem dulu. Pada masuklah yang lain tuh nanyain, ini kenapa berhenti gitu kan. Ternyata ada satu rombongan keluarga yang ban mobilnya tuh pecah. Itu tuh kita nunggu selama 1 jam lebih lah di rest area itu. Di situ tuh ya kita sambil cari info juga mereka posisi di mana dan ternyata mereka tuh lagi diangkut juga gitu sama mobil derek dari resmi dari tol gitu. Diderek, dikeluarin ya untuk cari ban serep gitu karena ban serep mereka kempes gitu yang ada di serepnya. Kita koordinasi lagi untuk sama pihak keluarga kayak gimana. Kalau kelamaan di rest area juga nggak enak sama ya kasihan sama jenazahnya juga gitu kan. Ya udah gitu dari pihak keluarga ya udahlah mutusin gitu untuk ya udah lanjut aja biar kita tunggu aja di Solo gitu. Sekitar jam 5 lebih lah, jam 5 subuh. Iya, jam 5 subuh. Itu perkiraan yang tadinya perkiraan jam 4 atau jam 5 kurang itu udah nyampe di Solo. Kita baru nyampe di sana jam 5 lebih, malah setengah 6-an. Karena matahari juga udah mulai muncul gitu kan. Di sana udah ada anak-anak relawan yang suka ngawal juga karena kita dari malam koordinasi juga. Dari sana anak-anak relawan udah ada yang ikut nyambut juga kan. Di sana disambut, dibimbing juga sama anak relawan karena kita nggak tahu jalan juga kan daerah Solo. Masuk ke sana di Solo kota, kita sampai rumahnya tuh sekitar 6:30-an. 6:30 sampai rumah. Nah di sana juga kita turunin dulu jenazahnya. Kita ngopi dulu karena kan emang nunggu dulu keluarga yang tertinggal. Dan kita pun di situ diminta untuk jadi dari rumah udah nganter ke rumah suruh diem dulu gitu karena diminta lagi untuk nganterin ke pemakaman gitu. Ya lumayan jauh juga gitu pemakamannya sekitar 3 atau 4 kilometeran. Kita nunggu ya makan sambil istirahat juga ngerokok ngopi juga di sana sampai ke pemakaman tuh jam 9 di pemakaman Kiai apa gitu. Di sini karena makam keluarga juga sih. Proses penguburan berlanjut. Kita udah beres, nyantai dulu, yang ngerokok, ngopi dulu di pemakaman. Dan tadinya yang berniat pulang udah lewat Alteri aja gitu kan. Ya lebih irit juga biaya gitu. Cuman untuk perjalanan aja gitu waktunya cukup lama juga. Tapi selang lama dari situ ada telepon nih dari Pak Rudi, dari Bahdi gitu. Dari bos ya? Cepat pulang ke Mako Aci. Di sini ya banyak ada permintaan dari salah satu rumah sakit swasta di Bandung gitu. Lagi keteteran, numpuk. Jadi pas kita baru nyampe Solo tuh udah beres pemakaman tuh banyak yang meninggal nih di rumah sakit itu tuh. Ada sekitar 6 atau 7 jenazah gitu yang ya udahlah yang tadinya kita asalnya mau ke Alteri ya udah kita lewat tol aja biar cepat gitu kan. Pas waktu pulang di Solo tuh di sekitaran Cikuda ya hampir mau ke Jatinangor gitu. Di situ tuh keranda tiba-tiba goyang gitu dan ada suara perempuan juga yang nangis gitu. Dilihat di spion juga kita nggak ada gitu. Dilihat, dicek sampai kita nanya ke kru, ada orang nggak yang nangis gitu di pinggir jalan atau di mana gitu. Dilihat, dicek sampai berhenti dulu itu di daerah Cikuda tuh berhenti dulu kita ngecek dulu mobil
gak ada apa-apa gitu kan, perempuan pun yang nangis gak ada gitu. Nah pas begitu mau maju gitu, kita lanjutin lagi perjalanan untuk ke Mako, tiba-tiba mobil tuh jadi agak sedikit berat gitu. Kok mobil jadi nggak enak gitu. Kalau saya sih kepikirannya ini kan mobil orang gitu ya, takutnya ada apa-apa atau gimana kan kita nggak tahu ya, kerusakan mesin. Makanya ini mobil nah gini gitu, nanyain dulu karena kan sempat dia kru yang satunya lagi kan sempat bawa juga gitu, ada yang aneh nggak gitu mobil selama yang kesana. Nggak, aman, tapi kenapa jadi berat gitu kan mobil teh. Gitu ya udahlah kita, karena di Mako Aci pun ada mekanik juga gitu, ya udah kita cepat-cepat aja ke Mako gitu, sambil kita cek mobil juga gitu. Yang tadinya kita diburu-buru untuk ngaper jenazah lagi gitu yang ada di rumah sakit karena mobil nggak enak kan, kita juga ya udahlah kepikiran ke mobil dulu gitu. Nah kita pas di dalam perjalanan nih, selama mobil berat itu di sekitar daerah Cinunuk itu tuh saya penasaran gitu ya, kenapa mobil jadi berat dan kejadian-kejadian yang tadi sebelumnya gitu di Cipuda. Pas saya coba lihat lagi ke belakang lewat spion, kok kayak ada perempuan gitu kan di jok belakang. Karena di mobil ini juga kan emang identik ada perempuan yang baju merah gitu ya, karena dulu pernah di sekitaran Darwati kita nge-backup ambulan dari rumah sakit. Dia tuh lagi bawa pasien pulang untuk nganter pasien pulang, dia kejebak banjir gitu, jadi mobil udah mati gitu. Nah pas kita uplus ke sana untuk nge-backup mobil ambulan yang rumah sakit itu, si pasiennya meninggal gitu, dia kebenaran juga lagi pakai baju merah juga dan berambut pirang, dan pulang dari nganter jenazah yang itu banyak kejadian yang aneh gitu, malah sering muncul yang sosok baju merah itu di ambulan. Dan dilihat-lihat kita pas udah beres, kita beresin, ternyata ada rambut gitu, banyak rambut, karena di situ tuh sininya sakit apa gitu kurang tahu gitu ya. Jadi banyak rambut yang rontok gitu dari si jenazah. Nah udah Itu ada orangnya ambulan. Nah gini, kadang kalau untuk yang baju merah tuh yang ambulan yang sini, yang pojok. Nah kalau yang maksudnya sering lampu nyala gitu. kalau lampu nyala, yang kalau mobil yang ini kadang anak kecil. Dulu pernah kejadian di rumah sakit daerah Bandung Utara. Saya lagi bawa pasien, bawa kru 3 ya. Jadi ini maaf, ini beneran ya lampu nyala, nggak ada orangnya ini. Ya beneran lah. Jadi Kang Tian sering melihat sering kejadian gini karena jadi dianggap biasa gitu. Ya gimana lagi, kalau misalnya kitanya takut malah kita yang celaka juga. Jadi barusan itu beneran ya? Ya beneran. Karena waktu itu pernah dari salah satu rumah sakit di Bandung Utara, ini legbar semua pada nyala, kita lagi parkir, legbar semua pada nyala, sirine malah nyala sendiri gitu. Kalau di garasi sendiri sering kejadian apa gitu? Kalau di garasi seringnya yang perempuan yang merah itu. Dengan lampu-lampu gitu? Kalau yang lampu-lampu gitu jarang sih. Paling kadang kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang rame mengundang, kadang itu kayak barusan itu gimana? Ya mungkin kita kelihatan ada kerumunan atau gimana gitu ya. Karena emang jarang juga sih kalau misalnya lampu-lampu. Paling kalau misalnya kita lagi ada acara kumpul-kumpul di sini, kadang kalau malam ada aja sih yang ngeganggu. Cuman nggak terlalu beda kalau sama yang merah itu. Kadang kalau yang merah kita lagi sendiri atau berdua, lagi diem di kursi teras gitu. Muncul. Diem lagi main HP, tiba-tiba di sini ya? Iya, tiba-tiba ada bau amis atau gimana. Pas kita lihat, ya ada gitu. Kalau nggak di sini di pojokan situ. Kadang ada salah satu temen bawa anaknya malah lihat itu ada teteh-teteh nggak pakai baju merah nembus ke tembok ini. Kayak gitu lagi. Ya kalau untuk yang merah sih udah nggak aneh sih kalau di sini gitu. Jadi seperti penunggu ya.
Jadi Kang Tian sendiri udah nggak aneh dengan kejadian lampu nyala? Udah nggak aneh sih kalau misalnya kejadian kayak Serius gitu. ini beneran? Ya beneran Pak. Saya pikir tadi ada orang loh. Nggak ada Pak, kalau ada orang mungkin mobil juga goyang Pak. Oh gitu. Iya. Tapi Kang Tian kok kayak yang santai aja ada kejadian gitu? Karena udah biasa atau gimana? ke satu udah biasa, kedua kalau misalnya kitanya yang takut, kita lari malah kita yang celaka. Kita nggak Gitu tahu ya? di depan ada batu atau apa gitu. Kita kesandung malah kita Malah celaka. celaka juga gitu. Makanya untuk ya orang-orang yang lain kalau misalnya nampak oke, kita takut, kalau sebisa mungkin kalau jangan kita panik lari gitu. Nanti kita panik lari, apalagi kalau misalnya jalan raya kan banyak motor, mobil tuh kan. Kita nggak lihat karena panik, udah gelap lah gitu, nggak lihat apa-apa. Malah kita yang ketabrak, kita malah yang mati gitu. Pengalaman pribadinya yang sangat, ya kalau menurut saya sih mencekam ya, menakutkan. Tapi melihat Kang Tian sendiri seperti yang biasa aja. Mungkin ada pesan-pesan buat para subscriber Malam Mencekam, apa harus bagaimana sebagai apa namanya? Oh iya, kalau untuk pesan-pesan saya mohon ya, kalau misalnya untuk di jalan kalau lihat ambulan, sebisa mungkin kalau misalnya terutama kalau ambulan yang pasien sih ya, sebisa mungkin kalau kita jarak 50 meter ke belakang terdengar suara ambulan, coba untuk ke pinggir sedikit, karena kita nggak tahu gitu di dalam ambulan itu apakah ada keluarga kita yang lagi dibawa sedang sakit parah atau enggak gitu. Kalau misalnya untuk mobil jenazah kan ada skala prioritasnya lah gitu. Kalau untuk pasien mohon gitu jangan sampai kita udah berusaha semaksimal mungkin sampai banyak kejadian yang pasien meninggal di jalan gitu. Jangan Kayak dipakai apa? Jangan dipakai guyon ya. Iya, jadi kan untuk sekarang kan kebanyakan orang-orang banyak kasus yang acuh, yang ngalangin ambulan kayak gitu. Bukannya Mohon prioritas lah. mohon prioritasnya lah, karena kita juga di dalam bawa satu nyawa gitu. Beda hal kalau kita tertahan pintu rel kereta api, karena kan mau kita maksa juga kita tertutup lebih. Jadi daripada kita nyelakain beberapa ratusan orang gitu yang di dalam kereta api itu, yang mending kita ngerelain satu nyawa yang di dalam ambulan gitu. Iya. Baik sahabat Malam Mencekam, saya ucapkan banyak terima kasih Kang Tian atas ceritanya, dan pendirinya atau pemiliknya salah satunya adalah Pak Rudi ya, Pak Rudi. Terima kasih pada Pak Rudi ya, yang mempunyai jiwa yang sangat besar, jiwa saling tolong menolongnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.